negara ini kan belum sampai hari ini kan belum begitu benar-benar melayani ya tentang katakanlah pelayanan publik baik pendidikan dan sebagainya. Mungkin istilah Sundawitan tidak terlalu familiar ya di pandangan masyarakat umum. Jadi kami ini dulu dikenalnya sebagai masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga ya sampai saat ini negara membedakan ini ada agama, ada kepercayaan. Wiwitan ini berbeda dari agama lain atau tidak Bapak? Seperti Islam, Buddha, dan Hindu? Ya silakanlah hidup dengan apa yang menjadi kenyamanan diri, tetapi tidak mengganggu kenyamanan yang lain kan gitu. Karena kita itu hidup berdampingan ya. Jalankanlah apa yang menjadi tuntunan dan keimanan kamu gitu ya, atau yang menjadi keyakinanmu ya, tidak berarti juga harus memaksakan atau mengganggu keyakinan yang lain kan gitu. Hai Pips, kembali lagi bersama podcast Paguyuban Project. Kali ini kami kedatangan Bapak Ira Indrawardana SSMSI yang pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang Sunda Wiwitan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, sebelumnya kami akan mempersilahkan kepada Bapak Ira Indrawardana untuk memperkenalkan diri. Baik Bapak. Baik, terima kasih Teh Latifah. Perkenalkan, nama saya Ira Indrawardana. Kebetulan saat ini kami akan berbincang-bincang membahas ya kurang lebih beberapa hal terkait dengan Sunda Wiwitan. Saya pribadi kebetulan sebagai penganut penghayat agama Sunda Wiwitan atau kepercayaan adat asli orang Sunda, yang kebetulan juga saya sehari-hari sebagai dosen di salah satu prodi di Unpad, yaitu di Antropologi Unpad. Ya, nanti kita dengarkan saja ya diskusi kita bagaimana dan apa yang akan kita bicarakan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Baik Bapak, terima kasih untuk sambutannya. Ya. Oke, Pips, kita lanjut ke pertanyaan pertama sebelumnya, karena memang ini membahas tentang Sunda Wiwitan ya Bapak. Saya ingin tahu Bapak, dan mungkin teman-teman sekalian ingin tahu, Bapak tertarik awal untuk mengikuti Sunda Wiwitan itu dari keluarga atau dari akademik dan sebagainya Bapak? Ya, kebetulan kan kami ini keluarga penganut Sunda Wiwitan ya. Dulu mungkin istilah Sunda Wiwitan tidak terlalu familiar ya di pandangan masyarakat umum. Jadi kami ini dulu dikenalnya sebagai masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan seingat saya dari kecil, ya saya kan lahir tahun 75, ya keluarga kami adalah keluarga penghayat kepercayaan. Karena kebetulan kami tinggal di Cigugur dan Cigugur Kuningan, dan kami merupakan bagian dari komunitas warga penghayat kepercayaan di Cigugur Kuningan itu ya, yang dulu mungkin orang mengenal ada istilahnya itu komunitas agama Jawa Sunda gitu ya, kemudian berkembang menjadi komunitas penghayat kepercayaan, dan dalam dinamikanya kemudian komunitas ini dikenal menjadi masyarakat adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan. Nah, kalau berbicara kami sebagai bagian dari masyarakat adat Sunda Wiwitan, otomatis ya kami berkepercayaan atau berkeyakinan dalam kehidupan sehari-hari dengan sistem kepercayaan Sunda Wiwitan tersebut. Namun demikian, setelah dinamika kehidupan, karena negara ini kan belum sampai hari ini kan belum begitu benar-benar melayani ya tentang katakanlah pelayanan publik baik pendidikan dan sebagainya. Ya waktu dulu saya pribadi sekolah di sekolah yayasan Katolik gitu ya, di SD gitu ya, di SD Katolik. Kemudian juga karena kita belajar di sekolah yayasan Katolik, ya kita belajar tentang agama Katolik gitu kan. Nah, tapi tidak berarti bahwa saya belajar agama Katolik kemudian saya menjadi penganut Katolik gitu, karena memang bagi kami ya belajar agama apapun itu tidak masalah gitu. Nah, yang saya ingat, ini sedikit kilas balik tentang life story saya. Dari kecil mungkin saya pribadi dan saya rasakan
sudah merasa bahwa saya ini memang penganut keyakinan yang berbeda dari umumnya gitu ya. Wah saya yang Katolik, wah saya ada yang Muslim, saudara-saudara gitu. Sejak kecil saya sudah punya perbedaan itu gitu. Sehingga meskipun waktu itu saya sekolah di sekolah Katolik, sempat guru saya menyuruh saya mengisi 5 kolom agama pada masa itu. Nah, saya ingat itu antara kelas 3 atau kelas 5 SD lah. Nah, karena saya putar balik, kilas balik ke belakang, karena saya merasa bahwa saya meskipun sekolah di Katolik, saya bukan Katolik gitu ya. Ya saya pulanglah ke orang tua saya, ke bapak, Pak, ini mana saya mengisi apa gitu, 5 kolom ini. Akhirnya bapak saya ke sekolah gitu. Bapak saya ke sekolah waktu itu almarhum lah, beliau mengatakan, anak saya sekolah di yayasan Katolik, jangan, silakan aja ajarkan kepada anak saya, tapi jangan suruh anak saya untuk memilih 5 agama gitu, kan masih kecil gitu kan. Benar. Jadi biarkanlah dia dengan apa yang inginnya dia gitu, jangan disuruh memilih 5 agama, itu kurang lebih seperti itu. Itu pengalaman-pengalaman kelas balik saya yang saya merasa, oh saya udah berbeda ya gitu. Iya. Pertanyaannya apakah berbeda itu salah kan? Tidak. Belum tentu juga gitu. Kemudian di rumah saya kebetulan itu orang tua saya punya koleksi banyak kitab-kitab suci ya. Dari Al-Quran dengan tafsirnya, Injil, kitab perjanjian baru, kitab perjanjian lama, Tripitaka, Weda, dan segala macam, Upanishad, dan segala macam. Nah, sejak saya bisa baca, ya saya suka baca-baca kitab-kitab suci itu, ya meskipun tidak dalam, tapi membanding-bandingkan, bukan bermaksud bagaimana. Di situ saya punya pemahaman, kok sarua waenya gitu kan, setiap agama itu mengajarkan kebaikan. Hanya ini melalui kisah Abraham dengan keturunannya, ini cerita apa, ini cerita Mahabharata, ini cerita Sang Buddha. Tapi intinya hakikatnya kan tidak ada ajaran yang saya baca itu, misalnya bunuhlah ibu bapamu gitu ya misalnya. Benar, Bapak. Atau rusaklah alam lingkunganmu atau gimana, nggak ada gitu kan. Oh gitu ya. Nah kemudian dari kecil itu ya saya juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan adat seperti serentahun dan segala macam. Nah ketika saya hidup dalam lingkungan yang memang punya kultur adat tersendiri, saya merasa ya ini way of life saya gitu. Kan saya orang Sunda gitu, ya saya orang di situ. Jadi ketika saya melaksanakan apa yang menjadi budaya saya sendiri, itu jeung hatena lah gitunya ibarat nama. Nah tapi kemudian pada waktu saya SMP saya kebetulan SMP Trimulya. SMP Trimulya itu SMP yayasannya orang penghayat gitu ya. Tapi di SMP itu ada guru agama Islam, ada guru agama Katolik, jadi sekolah swasta tetapi pendidikan agamanya macam-macam. Kecuali ya penghayat, karena sampai saat itu belum ada. Nah, seingat saya waktu SMP kemudian saya bilang ke orang tua saya, jadi saya udah futuristik lah, udah berpikir panjang. Wah ke depan itu nanti saya kalau SMA, kuliah dan sebagainya akan banyak teman-teman yang Muslim gitu ya. Terus kemudian saya bilang ke ibu saya guru di SMP itu juga, dan bapak saya ngobrol, saya mah nanti SMP mau belajar agama Islam, saya bilang gitu. Apakah seperti apa reaksi orang tua saya? Marah? Karena kemarin saya SD sekolah Katolik? Enggak gitu. Cuman beliau mempertanyakan, kenapa ingin belajar agama Islam? Kan gitu. Terus saya bilang, ya tadi yang seperti saya punya ide, kan ke depan saya nanti banyak teman-teman Muslim. Jadi saya harus paham apa yang mereka pahami. Gitu. Oh ya udah, kalau gitu nanti ibu titipkan ke Ustadz, gitu kan. Pak Ustadz, nitip anak saya ikut belajar agama Islam. Oh iya siap Bu, gitu. Jadi di SMP itu selama 3 tahun di sekolah itu saya belajar agama Islam. Nah teman-teman yang satu SD yang dulu belajar agama Katolik, yang notabene dia orang penghayat juga, ngobrol, kamu kenapa ingin belajar agama Islam? Ya orang mah mungkin bakal bawa baturan Muslim, orang supaya ngerti gitu. Inilah orang miluan. Akhirnya ada 2 teman saya ikut juga belajar agama Islam berbarengan di situ. Nah, cuman output setelah itu yang 2 menjadi Islam akhirnya gitu. Ya, kalau saya tetap kayak segini gitu. Yang satu malah menjadi ustadz gitu kan, yang satu menjadi dalang yang suka dakwah juga gitu. Nah, tapi selama belajar agama Islam itu seingat saya guru ustadz waktu itu ya almarhum, ya saya sebut nama beliau, mudah-mudahan masih hidup.
Ustadz Bandi gitu ya. Pernah di kelas ngomong begini ke teman-teman teh, mana ngerakeun ku si Ira cenah. Karek diajar agama Islam cenah, ngajina halus, doana halus, nah, nulis Arabna halus gitu. Karena memang saya seneng kan kalau di kami, di dalam adat kami itu dulu ada pelajaran menulis huruf Sunda ya. Benar. Ya meskipun huruf Sundanya huruf kacarakan gitu nya. Kacarakan. Jadi Sunda Jawa ya gitu. Kalau Sunda Jawa kan ke kanan, nah ketika huruf Arab kan kanan ke kiri Kanan ke gitu ya. kiri. Jadi kultur tentang menulis seperti itu sudah ada, hanya beda huruf saja. Jadi senang aja. Nah yang menarik misalnya ketika guru, kalian nanti tugas ceramah Jumatan. Akan saya nggak Jumatan ya. Maksudnya nggak sholat Jumat. Tapi gimana saya mensiasati agar tugas guru itu bisa tetap saya laksanakan. Jadi saya datang ke masjid tetapi tidak masuk sholat. Tapi di samping masjid. Jadi mendengarkan orang ceramah khotbah Jumat. Dan saya tulis. Jadi akhirnya besok-besoknya ya saya bisa tetap melaporkan tugas khotbah Jumat gitu ya. Jadi nilai tetap dapat kan gitu. Okay. Dan akhirnya kelas 3 saya dites sholat, dites wudhu dan segala macam ya kayak gitulah. Ya itulah pengalaman apa ya, mungkin apa namanya, pengalaman spiritual atau pengalaman pelajaran keagamaan. Nah baru kemudian ketika SMA dan sampai kuliah, karena dalam perspektif saya memang di keagamaan Islam itu ada hal-hal yang memang agak rigid itu ya, tidak bisa kita sebatas hanya mempelajari gitu ya. Jadi ya akhirnya ya saya di SMA dan kuliah itu ya kembali untuk mendapatkan nilai saja ya saya belajar lagi agama Katolik gitu kan. Sebatas untuk mendapatkan nilai mata pelajaran atau mata kuliah itu gitu. Sehingga tapi ya karena SMA itu negeri gitu kan, setiap pelajaran agama Islam misalnya saya tidak pernah keluar kelas. Kan gurunya bijak sih, bagi yang non muslim karena waktu itu teman-teman yang Buddha juga, Kristen juga, Katolik juga, bagi yang non muslim silahkan untuk keluar kelas gitu kan. Jadi ketika pelajaran agama Islam pada keluar, saya mah enggak, saya mah mendengarkan apa yang guru, jadi kan menambah lagi tuh. Menambah lagi. Oh, nah karena setiap pelajaran agama Islam saya nggak pernah keluar, sudah bertahun-tahun itu ya cukup lama juga, teman-teman nggak nyangka saya non muslim gitu. Sehingga suatu saat, Ra, saya mau nanya, kamu tuh muslim bukan? Gitu. Terus kenal, wajah kamu ada muslimah katanya, ada muslimah apa? Muslim Bapak. Wajahnya wajah muslim gitu, Muslim. Islami. Islami. Kamu orang Sunda kan? Iya. Emang kenapa? Kata teman-teman kamu bukan muslim katanya. Tapi kamu suka ikut pelajaran agama di sekolah. Ya kan kata guru boleh keluar boleh tidak. Ya saya mah di dalam ya gitu. Ya, akhirnya disitulah teman SMA baru tahu bahwa oh ada ya gitu yang disebut penghayat gitu kan. Dari situlah teman-teman pada datang banyak kan ke rumah saya, ke kampung adat saya itu untuk ingin tahu gitu seperti apa sih kehidupan orang-orang penghayat waktu itu, seperti orang kepercayaan. Ya kasus-kasus personal sosialnya gitu. Semasa dulu banyak teman-teman cewek cantik saya yang ketipu juga gitu. Yang suka geningan non muslim. Sudah. Nah, halen Islam gitu. Itu sering kejadian-kejadian seperti itu sampai perkuliahan dan segala macam. Tapi ya kan kalau kita berteman gitu ya, bersahabat atau memang ya manusiawi kita dekat sama orang kan enggak kenalin saya non muslim gitu. Kenalin saya Islam kan enggak gitu ya. Deket enak ya gitu ya, ganteng, kasep, gelis, bager, kamu sok mere duit mah gitu ya. Atau sok mantuan tugas-tugas. Ya udah orang kan karena kebaikan. Tapi ketika iya nah teu tingali salat, nah teu tingali misalnya ke gereja atau apa itu naon agamana gitu. Nah, dinamika seperti itu yang kemudian ya saya juga ada refleksi kehidupan ya setelah dewasa. Ra, kenapa sih kamu bertahan seperti ini gitu kan? Ya banyak kisah-kisah yang diantaranya juga pernah suatu saat dulu kan di zaman Orde Baru serentahun kami ya, serentahun adat di Cigugur itu sempat dilarang oleh Orde Baru belasan tahun ya. Dan saya pernah menyaksikan sekali ketika hari H itu tinggal serentahun, warga udah siap untuk melaksanakan upacara adat serentahun, tiba-tiba ada pasukan polisi banyak sekali bertruk-truk gitu ya,
memporak-porandakan, Untuk membubarkan. ya melarang, membubarkan upacara adat itu. Itu juga memori yang tidak bisa saya hilangkan begitu saja ya, bahwa setelah kemudian saya berpikir ya penguasa, ya negara atau mungkin rejim pada masa itu memang masih diskriminatif. Dari situlah kemudian setelah dewasa saya bertemu dengan teman-teman lintas iman gitu ya. Salah satunya adalah teman-teman dari UIN juga gitu ya. Ya, saya sebut seperti Kang Wawan Gunawan, Kang Miftah Farid, Asep MR, Cian, banyak lah. Saya dengan teman-teman yang lintas iman, dari Katolik, Islam, segala macam, membentuk sebuah ikatan persaudaraan dan aktivis yang disebut dengan Pakuan. Dulu Pakuan itu disebut dengan Paguyuban Anti Diskriminasi untuk Agama, Adat, dan Kepercayaan. Karena diskriminasi yang terjadi adalah untuk agama, diskriminasi untuk adat, dan diskriminasi untuk kepercayaan kan gitu. Benar. Di negara kita masih punya kondisi-kondisi seperti itu. Benar. Ya, itu sekelumit tentang dinamika saya dari kecil. Jadi saya menjadi penghat kepercayaan sampai saat ini, sampai bahkan kalau teman-teman nanti ingin membuktikan, KTP saya di agama saya kosong gitu ya. Karena dinamika saya ya agama nih ya, agama. Punya siapa sih istilah agama itu? Datang Hindu, agama Hindu. Datang Buddha, agama Buddha. Datang Kristen, agama Kristen. Datang Islam, agama Islam. Nah, agamanya ini punya siapa sih konsep ini? Gitu. Yang ada kan di sana itu nggak ada agama Islam, agama Kristen. Yang ada adalah Islamisme, Hinduisme, Buddhism, dan sebagainya, Konfusianisme. Gitu. Terus ketika yang punya nama ini memakai sendiri, misalnya agama Parmalim, agama Sunda Wiwitan, agama Kaharingan, kok nggak boleh? Gitu. Iya, Bapak. Nah, ini dialektika pemikiran yang sampai saat ini belum tuntas. Ya, sehingga ya sampai saat ini negara membedakan ini ada agama, ada kepercayaan. Nah, itu debatable itu yang kemudian saya kebetulan sebagai dosen antropologi ya cukup senyum-senyum ngeri aja mendengar perdebatan yang seperti itu gitu ya. Kan dalam unsur kebudayaan juga ada namanya sistem kepercayaan atau religi gitu ya. Itu semua adalah religi. Pembedaan itu saya kira pembedaan-pembedaan yang tidak terlalu krusial menurut saya sih. Karena memang problem itu menurut saya tidak kunjung usai Bapak tentang agama dan kepercayaan gitu. Ya, betul. Itu kan ya satu pihak ada yang punya pemikiran ini mah kepercayaan. Benar. Misalnya. Kenapa? Karena nggak punya nabi, nggak punya kitab, nggak punya bla bla dalam. Itu kan perspektif sosiologis ya menurut Durkheim atau menurut para sosiolog yang waktu dulu, dan itu adalah perspektif barat yang notabene baratnya adalah agama Semitis. Ketika melihat sistem keagamaan atau religi di luar barat, nabinya mana? Kitabnya apa? Segala macam gitu kan. Itu kan indikator-indikator yang menurut saya ya tidak mestinya seperti itu. Benar, benar Pak. Kalau kita mau jujur lah ibaratnya ketika berbicara keagamaan di Indonesia aja, ya dalam pemahaman saya mungkin saya salah gitu. Kalau berbicara Hindu misalnya ada nabinya, kan gitu ya. Atau mungkin dalam teman-teman Buddha juga katanya ya itu bukan nabi tapi itu adalah ya tokoh spiritual misalnya. Atau mungkin juga kitab dan segala macam ya, atau istilah Tuhan juga ya. Kadang-kadang kan istilah Tuhan aja beda-beda gitu ya. Cara beribadah juga beda-beda. Tetapi saya setuju dengan nilai-nilai ideologi Pancasila misalnya, bahwa hakikat dari kereligiusan orang adalah dia berketuhanan yang maha esa. Konteks berketuhanan di sini hakikatnya apa? Berketuhanan. Jadi berketuhanan dalam pemahaman saya bagaimana menghayati, memahami, mengimani gitu ya, merasakan proses yang bahwa ada hakikat-hakikat ketuhanan yang notabene juga dengan keberadaan pemahaman Tuhan yang maha itu dalam berbagai hal gitu. Dan itu tidak dibatasi oleh suatu konsepsi labeling agama sebetulnya. Ya seperti hanya mungkin orang-orang yang mungkin secara teoritik dia orang ateis misalnya, atau agnotis, ya saya tidak percaya Tuhan, saya tidak peduli mau ada Tuhan mau tidak misalnya.
Tetapi kita lihat bagaimana perilaku-perilaku dia juga yang mencerminkan perilaku kemanusiaan, keadaban, dan sebagainya gitu. Benar. Apakah yang begitu dikatakan tidak bertuhan? Sementara hakikat bertuhan itu kan berarti ada ketuhanannya, ada esensinya. Sementara zat Tuhan itu sendiri, zat holik itu sendiri ya ada di setiap ciptaannya, kan gitu. Nah, karena hakikat zat Tuhan ada di setiap ciptaannya, maka dalam perilaku-perilaku masyarakat Sunda Wiwitan atau agama-agama kepercayaan lokal itu, mereka menghormati alam. Karena ada zat kehidupan, ada zat yang maha kuasa di dalam setiap ciptaannya. Sehingga muncullah satu sikap yang namanya adab. Mau mengambil air, permit dulu, izin mau mengambil buah-buahan, daun, mau menanam, berdoa dulu untuk tanah dan bumi, untuk apa dan segala macam. Saya kira itu kan etika dari adabnya kemanusiaan, orang-orang yang memiliki religiusitas, bahwasannya ya mereka bertuhan gitu kan. Terus kenapa ketika mereka agamanya tidak sama sebagai agama-agama Semitis yang datang dari luar Nusantara, terus mereka tidak disebut sebagai orang yang beragama? Kan ini ironis menurut saya. Benar. Gitu. Karena gitu Pak. Oke, mungkin lanjut. Ini ya Bapak, mulai menarik pembahasan tentang Sunda Wiwitan. Ya. Mungkin dari teman-teman sekalian juga banyak bertanya Bapak, karena memang pun saya sebagai orang dari luar Sunda baru tahu kalau ada Sunda Wiwitan di masyarakat Sunda. Sebenarnya Sunda Wiwitan ini berbeda dari agama lain atau tidak Bapak? Seperti Islam, Buddha, dan Hindu, Bapak? Ada persamaan dan ada perbedaan, kan gitu ya. Persamaannya saya kira seperti yang tadi pengalaman waktu kecil. Semua agama kan mengajarkan kebaikan, ya, mengajarkan kemanusiaan, mengajarkan hakikat kehidupan, bagaimana semestinya kita hidup di muka bumi ini untuk hidup damai, untuk hidup bersama-sama dalam keberbedaan sesama makhluk Tuhan, kan gitu. Sama-sama bagaimana merawat alam dan lingkungan dengan baik dan sebagainya. Tetapi yang berbeda kan adalah masalah ritus, cara berdoa, bahasa, gitu kan, sistem-sistem apa ya, kalau di dalam ini ada sistem liturgi lah abadnya gitu, yang itu kan masalahnya berbeda, itu saja menurut saya gitu. Bahwa yang satu nyebutnya oh ini Tuhan saya namanya A, ini B, C, D, itu kan masalah berbeda penyebutan. Oh saya mah berdoanya seperti ini. Ya itu kan untuk sistem religi dia, untuk ini kan beda dan segala macam. Saya kira itu ya, jadi ada persamaan perbedaannya. Kalau dalam pemahaman yang lain, saya kira menurut saya gitu, ada istilah agama-agama yang tumbuh hidup di kawasan kontinen atau benua, dan ada agama-agama yang tumbuh di dalam masyarakat yang sifatnya kepulauan dan tropis gitu ya. Nah sehingga karena agama juga tumbuh dalam masyarakat yang tidak bisa terlepas dari pengaruh kondisi lingkungan sekitarnya dan alam itu sendiri, sehingga membangunlah karakter juga dari keagamaan itu sendiri. Nah kalau agama-agama yang lokal di Nusantara, termasuk Sunda Wiwitan misalnya, itu kan dia tidak bersifat dan tidak berkarakter syiar dan misi, tidak ekspansionis gitu. Jadi saya pernah pengalaman misalnya ke orang Kanekes Baduy gitu ya. Karena saya pikir kita sesama penganut agama leluhur yang sama gitulah, agama Sunda atau jati Sunda gitu. Pertanyaannya sederhana, Mang, gimana caranya kalau ada orang Sunda lain ingin menganut atau menjadi pemeluk agama Sunda Wiwitannya Baduy atau Kanekes? Gitu. Saya pikir mereka akan menjawab beginilah gitu ya. Mereka malah menjawab temenang. Jangan gitu kan. Waktu itu saya sempat kaget juga, loh kenapa temenang, kenapa jangan gitu kan. Bukannya seneng gitu kan, orang-orang tuh pada eling ke purwadaksina, sadar kepada jati diri atau apa. Oh temenang, enggak. Ini mah agama kami katanya gitu. Ini mah keyakinan kami gitulah. Kalian juga punya, Kang Ira juga punya gitu. Terus kami yang ini yang di luar Kanekes salah ya. Ente oge, cina. Enggak juga, karena kami juga belum tentu benar. Maksudnya untuk mengimani keyakinan agama Sunda Wiwitannya Kanekes,
orang Kanekes pun belum tentu bisa menjalankan dengan baik gitu loh. Benar. Jadi Bapak. boro-boro ngajak kabatur gitu. Urang gen mengimani ini belum tentu benar. Nah, kan berbeda dengan misalnya dari karakter agama luar ya. Benar. Misalnya kabarkanlah meskipun satu ayat atau sebarkanlah kabar gembira dan segala macam. Jadi agar orang lain itu Seperti sama-sama dakwah ya seperti Bapak. kita bla 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 gitu ya. Ya itu silakan. Saya tidak membandingkan mana yang lebih baik. Kalau tadi berbicara perbedaannya ya ada perbedaan seperti itu gitu ya. Sehingga dampaknya misalnya di komunitas kami ya contoh konkret tadi orang Kanekes aja yang notabene lebih tua, bukan lebih tua sih, lebih mentradisional gitu ya, tanda petik lebih arkaik secara keadatannya gitu. Mereka juga tidak menyuruh memaksa orang-orang adat Sunda lain atau orang Sunda lain untuk seperti mereka gitu. Ya sama juga seperti kami di Cigugur, satu keluarga bisa beda-beda keyakinan gitu. Ibu saya, bapak saya Sunda Wiwitan, anaknya ada yang Kristen atau Katolik, ada yang Muslim, ada yang Hindu gitu, dan saya keluarga saya Sunda Wiwitan. No problem gitu, santai weh gitu kan. Karena memang dalam setiap ajaran atau kepercayaan memang ada persamaan dan perbedaan ya Bapak. Iya. Dan itu selalu persamaannya kebaikan, tujuannya untuk kebaikan semua gitu. Iya, ya itu ya dalam petik berlomba-lomba kebaikan itu kan artinya ya silakanlah hidup dengan apa yang menjadi kenyamanan diri, tetapi tidak mengganggu kenyamanan yang lain kan gitu. Karena kita itu hidup berdampingan ya. Jalankanlah apa yang menjadi tuntunan dan keimanan kamu gitu ya, atau yang menjadi keyakinanmu ya, tidak berarti juga harus memaksakan atau mengganggu keyakinan yang lain kan gitu. Oke, mungkin next ke pertanyaan selanjutnya. Kami mengutip pertanyaan ini dari artikel yang Bapak buat. Bapak mendeskripsikan kosmologi Buana Nyuncung dan Buana Pancatengah sebagai dasar harmoni dengan alam. Secara mendalam, bagaimana Bapak membedakan antara menyesuaikan diri dengan alam seperti yang Bapak tulis dan potensi subordinasi manusia terhadap alam yang bisa menghambat inovasi teknologi modern? Apakah pandangan ini masih relevan di tengah krisis global yang terjadi sekarang, Bapak? Ya, pertama saya memberikan sebuah pemahaman bahwa di dalam sistem keyakinan masyarakat yang Sunda Wiwitan itu yang saya temukan ada istilah tapak di Mandala dan tapak di Nagara. Nah, kalau tapak di Mandala itu contoh konkretnya itu masyarakat Kanekes. Nah, yang tapak di Mandala itu ya mungkin kita anggaplah semua kampung-kampung adat di Nusantara ini gitu ya, masyarakat adat yang masih mengukuhi keadatan dengan hukum-hukum adatnya. Ya mereka terikat secara kuat untuk melaksanakan semua pranata dan hukum adatnya di lingkungannya, gitu kan, dengan meminimalisir pengaruh-pengaruh dari luar. Makanya orang Kanekes ada istilah mereka tim meletek nepi ka meletuk, dari pagi sampai sore, matahari dari mulai fajar sampai tenggelam. Ya kami mah kieu we. Nganya kenunya ngalain kenu lain, potong tong disambung, panjang tong dipotong, pondok tong disambung, panjang tong dipotong. Artinya ya dari dulu misalnya orang Kanekes tidak pakai sendal, ya mungkin dari luar sampai sekarang kan orang Kanekes nggak pakai sendal misalnya gitu. Secara teknologi sendal aja mereka ya tidak menerima itu, pakaian dan segala macam, rumah dan segala macam, termasuk keyakinan. Nah kalau di tapak di Nagara, artinya penganut Sunda Wiwitan yang dia mengikuti pada ciri wanci cara mangsa. Mikukuh kabuhunan tapi teu katalikung ku kabuhunan. Menghayati, mengimani, mengimplementasikan nilai-nilai ajaran kebaikan dari leluhur, tetapi juga dia bisa berdinamika, beradaptasi dengan lingkungan dan dinamika zaman. Contoh konkret ya mungkin saya misalnya. Kalau saya mengaku Sunda Wiwitan kan orang lain, Sunda Wiwitan mana? Gue pakai sepatu, cina gitu misalnya. Atau pakai baju juga berbeda hasilnya. Nah itulah yang tadi orang Kanekes katakan bahwa ini agama kami, sok Kang Ira
dengan tugas Kang Ira Benar, gitu kan. Bapak. Karena disitulah sinergitas kita gitu. Mereka menjaga kabuyutan, ya kita menjaga dinamika kenegaraan gitu kan. Itu kan sesuatu yang saling bersinergis. Nah, dalam konteks itulah saya kira tidak ada yang salah kalau kita berinovasi mengembangkan kebudayaan gitu ya dengan pengaruh-pengaruh global pada konteks yang di negara gitu ya. Karena yang penting kan dalam antropologi juga sistem nilainya itu yang tidak berubah gitu ya. Sistem-sistem nilai kearifan lokalnya, sistem-sistem nilai dari apa namanya tidak meruntuhkan kepada jati diri kebangsaan kita, ya silakan saja gitu. Seperti kalau kita contohkan dalam musik Sunda, kan apakah orang Sunda itu hanya dan harus menyenangi lagu tembang Sunda yang pakai kacapi suling? Kan enggak juga ya. Sekarang kan sudah modern kan dengan main gitar, main musik, keyboard dan segala macam gitu. Hanya mungkin ada hal-hal yang misalnya masa nembang raja pakai band kan gitu. Jadi itu yang harus kita tahu diri, tahu etika, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. gitu kan. Nah, itulah perlunya pemahaman tentang nilai-nilai keadatan dan nilai-nilai mana barrier batas-batas yang boleh dan tidaknya harus kita jelas. Pahami dengan baik. Benar, Bapak. Oke, lanjut ke tentang peace education yang mana ini adalah tentang pendidikan kedamaian ya Bapak. Dalam konteks peace education, Bapak membahas marginalisasi masyarakat Kanekes oleh pengaruh luar. Bagaimana Bapak menangani dilema etis di mana pendidikan ini membangun perdamaian melalui pelestarian budaya, tetapi mungkin memperkuat segregasi sosial. Apakah artikel ini mencerminkan bias pribadi Bapak sebagai akademisi dan bagaimana ini mempengaruhi desain program pendidikan perdamaian? Oke, dalam pandangan saya gini ya, saya kan tahu bahwa orang Kanekes itu tidak bersekolah. Pertanyaannya apakah tidak mau bersekolah itu identik dengan tidak mau belajar? Tidak. Kan tidak. Gitu ya. Karena faktanya orang Kanekes bisa calistung, bisa menulis, bisa membaca gitu ya, bisa berhitung juga kan ekonomi atau apa ya, buktinya mereka bisa dagang juga kan sekarang gitu ya. Entah sejak kapan tuh mereka mulai masuk pada dunia jualan madu, jualan tenun dan segala macam. Mungkin kan dulu mah hanya agraris saja, berhuma gitu ya. Karena kan masyarakat Kanekes nggak boleh menjual belikan padi lokal dan segala macam. Dan kalau madu, tenun boleh lah. Saya nggak tahu sejak kapan itu mereka membolehkan. Tapi indikatornya mungkin ketika masyarakat Kanekes juga kan membutuhkan kehidupan ekonomi ya. Nah, ketika saya bertanya dan kemudian mencoba menghayati gitu ya, mengamati gitu. Oh iya ya, saya pikir kalau kita kembali pada pembukaan Undang-Undang Dasar kita bahwa kewajiban dari pemerintah atau negara dan terbentuknya negara ini adalah apa? Salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, kan gitu ya. Tujuan dari bernegara adalah itu. Nah, disimplisitaskan, mencerdaskan itu adalah sekolah. Dan sekolah itu adalah formalitas. Artinya ketika orang Kanekes ingin cerdas, menurut versi negara, mereka harus bersekolah agar dilayani pendidikannya. Tapi kalau kamu mau bersekolah, kamu harus ganti baju gitu. Harus pakai seragam, harus pakai topi. Ada aturan-aturan yang harus pakai sepatu gitu kan. Benar. Ya, menurut saya tuh bahasa yang selengeannya liarnya. Jadi saya mau mengajari kamu untuk membaca, menulis, ganti dulu baju gitu. Pira ge ngajarkeun gitu kan, ieu maca teh kieu, nulis teh kieu, ganti heula baju. Kan itu hal yang gimana gitu ya. Nah, ini untuk konteks Kanekes. Jadi meskipun saya tahu di Kaduketug misalnya ini batas lembur Kanekes ini sekolah, ya mereka nggak akan sekolah gitu. Karena ada hal-hal tadi teh ya, panjang teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung teh. Kami sudah begini ya begini gitu. Sejauh ini yang saya perhatikannya seperti itu. Oh pantas. Jadi bukan masalah orang Kanekes itu tidak mau bersekolah dalam tanda petik belajar gitu ya. Tapi formalistik pendidikan inilah yang menjadikan
ya ada gap lah ya, yang tidak nyambung gitu kan. Apalagi kan kewajiban negara sebetulnya untuk pendidikan, tapi kan faktanya kita mau sekolah aja kudu duitnya gitu ya. Nah, kalau di negara-negara lain mah udah ada yang digratiskan ya. Kalau di kita kan masih harus duit. Yang duit ku duit lah ibaratnya gitu. Nah, ya kayak gitulah. Terus kemudian juga ada prinsip, ya kemudian lah muncullah anekdot atau prinsip orang kanekes, aku naon teu sakolahnya, bisi pinter, engke lamun pinter kayak mintran batur gitu kan. Ada benernya ada tidaknya, tapi faktanya ya sekarang ya orang-orang yang menjadi koruptor dan penipu itu orang-orang yang pinter itu. Orang yang sekolah dan gelarnya profesor, doktor, sarjana itu kan kebanyakannya, dan bahkan mungkin orang-orang yang dianggap ahli keagamaan juga ibaratnya gitu ya, yang bersekolah segala macam. Jadi ada refleksi juga dari maksud mereka nggak mau bersekolah karena bisi pinter, kayak bun bisi pinter mintran batur gitu. Itu sindiran sebetulnya ya, sindiran bahwa. Tapi kemudian saya kira negara sejauh ini ada upaya-upaya yang mungkin mencoba mengadaptasikan dengan mungkin sekolah adat ya, atau apalah istilahnya gitu, meskipun itu belum masif dan belum secara ini gitu. Ya tugas kita lah untuk bagaimana mengemas pendidikan nasional, pendidikan yang memperhatikan juga eksistensi adat dan etika dari budaya-budaya adat masyarakat Nusantara tanpa harus merubah pola-pola keadatan dan kebiasaan mereka, tradisi mereka. Benar. Oke. Selanjutnya, bagaimana ritual seperti serentahun atau ngasek dalam Sunda Wiwitan berfungsi sebagai alat leadership untuk mencegah dan menyelesaikan konflik antar generasi atau antar kelompok? Apakah Bapak melihat risiko bahwa pendekatan ritualistik ini terlalu subjektif dan kurang responsif terhadap konflik struktural seperti ketimpangan ekonomi dan atau diskriminasi gender? Oke, saya mencontohkan di Serentahun Cigugur ya. Kemarin saya baru membahas ini di Prodi Antropologi ISBI kebetulan. Apa yang membedakan Serentahun Cigugur dengan Serentahun di kampung adat lain? Salah satunya adalah peserta, pelaku, penonton dan sebagainya itu kan berbeda keyakinan. Benar. Jadi meskipun ini momentumnya setahun sekali, untuk konteks Serentahun Cigugur ini saya melihat justru ada nilai-nilai leadership ya yang ditanamkan. Bagaimana mencoba mengelola, bagaimana belajar menyusun atau mempersiapkan kegiatan event yang besar, Serentahun itu yang tentunya biayanya juga besar sebetulnya, tetapi kemudian dikemas dengan gotong royong satu sisi dan dikombinasikan dengan bantuan-bantuan yang memang membantu ya, anggaran dari pemerintah atau dari pihak-pihak yang memang punya kepedulian, katakanlah seperti itu. Tapi dalam pengelolaannya itu, meskipun itu upacara adat berbasis adat Sunda tertentu, tetapi dikelola bersama-sama oleh generasi muda berbagai lintas iman, gitu kan. Nah ini saya kira menjadi ajang pembelajaran juga, gitu ya menurut saya gitu, yang dilakukan dengan kesadaran, dilakukan dengan non-profit katakanlah, dan dilakukan dengan punya tujuan untuk bersama-sama menjaga eksistensi budaya bangsa, minimal budaya di mana mereka hidup bersama gitu. Kalau sisi positifnya sih seperti itu. Nah kalau permasalahan ritualisme yang dikhawatirkan, ya saya setuju gitu, bahwa yang namanya upacara-upacara adat itu jangan sebatas sebagai sebuah simbolisme saja gitu. Terutama saya ingin mengharapkan kepada pihak pemerintah jangan memandang Serentahun atau upacara-upacara itu sebagai konsumsi pariwisata saja, tetapi pemerintah harus bisa melihat di balik itu, gitu ya. Kalau berbicara fungsi manifest dan fungsi laten, di balik fungsi manifest yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata atau pengembangan UMKM masyarakat dan segala macam, perlu melihat juga pemerintah kalau perlu mungkin mereka belajar gitu. Benar. Belajar dari orang-orang adat sendiri bagaimana mereka membangun sebuah event yang notabene itu adalah sebuah upacara adat, tetapi tidak terlalu menekankan pada profitable-nya gitu. Kan kalau apa-apa kita ini bekerja, orang dibayar sabaraha gitu, kumaha gitu ya.
Lamun duit gede, oke jalan. Bawa duitan, mau jalan. Nah, kalau upacara adat seperti itu kan, nah leadership itu kan kepemimpinan yang mestinya tumbuh karena kesadaran untuk memimpin masyarakat untuk kebersamaan dan segala macam. Bukan kepemimpinan karena dibayar gitu kan. Benar, Bapak. Kan kita ini banyak sekali orang yang ingin duduk menjadi pemimpin karena nanti bayarannya gede. Bayangin deh, Gitu bukan kan. untuk merangkul ya Bapak. Bukan untuk merangkul, dengan menipu masyarakat. Nah, pilih aku, pilih aku, pilih aku. Nanti aku akan begini kepada kamu, kamu gitu. Udah jadi, goodbye deh, gitu ya. Iya Bapak, benar. Nah, itu jadi belajar dari leadership dalam acara adat ya seperti itu menurut saya. Baik Bapak. Mungkin untuk sesi pertanyaan pada podcast kali ini telah usai. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah berkenan untuk Sama-sama. menjawab. Sebelumnya kami mengucapkan turut berduka cita atas bencana yang telah terjadi di bangsa Indonesia ini. Dan kami turut berduka cita untuk masyarakat yang terkena dampaknya dan sebagainya. Baik Bapak, mungkin ada kesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada para penonton podcast di sini? Kesan dulu ya mungkin. Pesan nanti di ujung lah. Kesannya ya, kesan saya senang sekali nih prodi filsafat, apa namanya, filsafat akidah dan filsafat akidah Islam. dan filsafat Islam UIN bisa mengadakan acara seperti ini. Ini menunjukkan bahwa intelektualitas dengan keagamaan bisa sinergis sehingga mudah-mudahan menjadi karakter insan-insan mahasiswa yang satu sisi Islami, berwawasan kebangsaan yang luas, dan memiliki wawasan keagamaan yang luas juga gitu. Dan berharap ke depan ya teman-teman akidah filsafat ini semacam agents yang menjadi semacam asesornya para pendakwah. Karena setidaknya beda dong kalau orang-orang mahasiswa, sarjana, akidah filsafat kan pemikirannya lebih wise lah gitu ya, agar nanti ke depan para rohaniwan atau pendakwah itu tidak asal berdakwah dan kemudian menjadikan emosional di masyarakat yang berdampak pada intoleransi dan persengketaan karena perbedaan agama. Benar. Pesannya adalah mudah-mudahan siapapun di antara kita dengan berbeda keyakinan, pahami keyakinan, implementasikan keyakinan bukannya sebatas pada formalitas, tetapi sebagai sebuah bagian dari sebagaimana kita mestinya hidup manusia yang berperi kemanusiaan dan berhakikat pada ketuhanan yang sama di antara kita, satu napas, satu udara, saudara, satu udara. Baik Terima kasih. Bapak. Terima kasih banyak Bapak Ira yang telah berkesempatan hadir dalam podcast kali ini. Dan ini sangat bermanfaat untuk kita semua karena memang pemahaman tentang ajaran kepercayaan itu sangat penting untuk halayak luas dipelajari agar tidak ada diskriminasi tadi Bapak. Ya. Gitu Bapak. Mungkin cukup sekian pada podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun. Sampurasun. Terima kasih banyak Bapak.